Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Jainul Hasan dengan NIM 0479189984. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dan UPBJ saya Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer dengan kode mata kuliah MSIM 4204. Di sini saya akan mengerjakan perintah-perintah dari CMD seperti CD, CLS, CLS lagi, dan lain-lainnya. Ini saya ada perkenalan dan saya akan menjelaskan hasil praktek yang telah dilakukan. Oke, langsung saja kita start R. Jika start R akan muncul CMD seperti ini. Nah, akan muncul CMD, lalu kalian klik OK. Nanti bakal muncul CMD seperti ini. Oke, sesuai pada yang pertama, yaitu kita akan coba dulu yang terlebih dahulu, yaitu CD. Kita coba. Kita tulis CD, lalu kita enter. Nah, jadi CD ini fungsinya itu untuk mengubah direktori kerja aktif di command prompt. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk berpindah dari direktori tertentu dan juga bisa menggunakan CD untuk kembali ke direktori sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke perintah yang kedua, yaitu CLS. Nah, CLS ini gunanya itu untuk menghapus, atau membersihkan layar di dalam si CMD ini. Jadi kita jika menulis CLS maka akan langsung hilang. Sebagai contoh saya akan tulis CLS. Nah, langsung bersih. Jadi kayak tampilan seperti baru gitu, kayak clear lah gitu. Oke, sekarang kita akan coba yang ketiga, yaitu CLS garis miring. CLS garis miring. Maaf, sebentar. Nah, CLS seperti ini, garis miring. Kita coba enter. Correct. Untuk CLS ini untuk menampilkan atau panduan terhadap perintah CLS. Menunjukkan bahwa perintah ini memiliki argumen atau posisi tambahan. Contoh CLS lagi, coba CLS. Nah, seperti itu. Jadi gunanya itu seperti itu. Kita langsung saja perintah yang keempat, yaitu dir. Jadi si dir ini kegunaannya untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir. Digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini dir. Oke, sebagai contoh kita tulis dir. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menampilkan banyak seperti nama-nama folder atau direktori seperti itu. Oke, langsung saja kita ke perintah yang kelima, yaitu if config. Kita CLS dulu agak bersih. If config, if config. Nah, gunanya itu untuk menampilkan konfigurasi jaringan. Perintah ini menunjukkan alamat IP, subnet mask, gateway, default perangkat. Sebagai contoh saya akan tulis config seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini menampilkan Ethernet adapter 2. Di sini seperti menampilkan IP jaringan, bukan IP jaringan juga, ada juga IP jaringan dan yang lainnya. Oke, kita bersihkan lagi kita lanjut ke perintah yang keenam, yaitu if config all. Config all. Jadi gunanya si config itu menampilkan semua detail konfigurasi jaringan, memberi informasi lengkap termasuk DNS, DHCP, dan status adapter. Sebagai contoh saya tulis if config all. Nah, jadi hampir sama seperti yang config sebelumnya, cuman ini menampilkan semua yang ada di dalam komputer kita. Oke, langsung saja kita kita ke yang nomor 7, itu if config yang ketujuh, yaitu sama if config if config. Maaf teman-teman, sebentar. If config
Nah, jadi it config garis miring tanya-tanya. Jadi kita tuh menampilkan bantuan perintah atau menunjukkan semua opsi atau argumen yang ada atau yang tersedia di dalam si if config ini. Sebagai contoh kita enter. Nah, jadi dia langsung nampilin kayak di mana adapter, koneksi nama adapter. Oke, kita ke nomor 8 it config release. Jadi bentar kita terus dulu. If config garis miring guys, it config garis miring release. Tadi it config garis miring release. Jadi gunanya itu untuk melepaskan IP yang diberikan oleh DHCP server digunakan untuk mengosongkan alif IP yang sedang digunakan. Contoh it config release enter. Nah, seperti ini masih sama tampilannya kayak yang tadi. Bentar teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, CLS. Lalu sekarang ke it config renew. Kita enter. Nah, jadi si it config renew ini fungsinya untuk memperbaharui alamat dari si DHCP server DHCP. Jadi digunakan setelah if config release untuk memintai alamat IP baru. Contoh kita tulis saja. Jadi tadi kan kita sudah tulis nih if config release. Nah, baru kita tulis ini. Jadi dia akan mengupdate. Seperti itu kemungkinan. Jika salah tolong dikoreksi. Maaf. Oke, langsung saja kita ke nomor 10 yaitu if config display DNS. Jadi kegunaan dari if config display DNS ini menampilkan chat DNS resolver. Jadi chat ini berisi daftar nama domain yang telah diakses. Sebagai contoh kita enter. Oh, bisa. Bentar. IP config, oh ada yang salah teman-teman. IP config display DNS enter. Nah, jadi banyak banget. Oke, pokoknya seperti ini teman-teman. Oh, banyak banget. Oke, kita clear aja, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kita ke nomor 11 it config plus DNS. Nah, jadi kegunaan it config plus DNS ini membersihkan chat DNS resolver. Berguna untuk menghapus catatan DNS yang salah atau usang atau udah lama, seperti itulah kurang lebih. DNS. Oke, di sini ada bacaan window IP configuration berhasil dipas dengan DNS server. Oke, pokoknya berhasil lah. Sekarang nomor 12 if config reduce DNS. Jadi fungsi dari nomor 12 ini atau it config regis DNS itu fungsinya memperbarui registrasi nama dari DNS komputer. Digunakan untuk memperbaiki masalah koneksi dengan server DNS. Langsung saja kita enter. Yes. Nah, sedang merequest. Ya, langsung saja kita lanjut ke nomor 13. Di nomor 13 yaitu ping. Gunanya ping itu untuk menguji konektivitas jaringan ke host tertentu, mengirimkan paket ICMP untuk memeriksa apakah ada host yang aktif atau tidak. Sebagai contoh, kita coba ping google.com. Nah, membahas tuh reply dari 64 times ping static loga ping
888. Nah, sama aja sih di berfungsi ya. Oke, kita ke nomor 14 yaitu NetStat. Jadi kegunaan si NetStat ini menampilkan statistik koneksi jaringan pada jaringan dan port yang aktif, berguna untuk memantau koneksi dan aktivitas jaringan. Sebagai contoh kita tulis NetStat. Nah, seperti ini teman-teman. Dia menampilkan ini local address, foto, polygram address. Oke, pokoknya poinnya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 15 yaitu tracer. Nah, teman-teman ini agak lama. Ini banyak juga yang nambahin local addressnya. Kita buka CMD baru aja. Oke, kita CLS. Kalau kita masukkan perintah yang tracer ini yang nomor 15, kita oh iya, ya, belum aku jelasin. Jadi si tracer ini fungsinya itu untuk melacak rute paket jaringan menuju host tujuan. Sebagai contoh menampilkan setiap hop perantara dalam perjalanan paket. Sebagai contoh tracer Google map google.com. Nah, seperti itu. Jadi menampilkan setiap hop perantara dalam perjalanan paket. Ini lama juga ya. Oke, kita kesini lagi CLS. Lalu kita ke nomor 16 tapping. Jadi ping itu gunanya untuk menggabungkan ping dan tracer untuk mendiagnosis jaringan, memberikan laporan detail tentang kehilangan paket di setiap hop. Ini masih belum ya. Ya kita di sini di CMD yang ini tapi lama nunggunya. Adalah. Oke. Langsung saja kita tulis ping seperti ini. Lalu sebagai contoh google.com lagi, google.com. Nah, jadi akan menampilkan IP saya, Majidul Hasan. Salam kenal semuanya bagi yang nonton video ini. Untuk juga untuk Bu dosen, untuk Pak dosen Ijatul Umami dan Ija. Ya. Oke. Ini masih pada belum beres ya, ini lama banget. Maaf kalau agak lama.
ini masih loading lama. Sebenarnya kita bisa aja buka CMD baru, tapi jangan, takut ada error nanti di komputer saya. Oke, kita sambil jelasin aja. Yang nomor 17 ini NS lookup gunanya itu untuk menemukan alamat IP dari nama domain atau sebaliknya. Berguna untuk memeriksa server DNS. Masih sama, jadi kita tulis, oh ini beres nih. Kita close aja salah satu, setting yang ini close, jadi buka yang ini. Nah, kita tulis packing ns lookup google.com sebagai contoh ya ini. Nah, jadi di ns lookup itu menemukan alamat IP dan nama domain atau sebaliknya, berguna untuk memeriksa server DNS. Server tidak diketahui untuk addressnya, alamatnya, nama google.com, dan untuk alamat google-nya ini. Oke, lanjut kita ke nomor 18, nets. Jadi apa ya, fungsi itu untuk mengolah konfigurasi jaringan dan firewall, memungkinkan konfigurasi jaringan tingkat lanjutan. Sebagai contoh saya akan tulis net WLAN, tampilkan profile. Oke, jadi tidak ada. Jadi ini menampilkan apa ya? Jadi kayak menampilkan memungkinkan konfigurasi pada jaringan tingkat lanjut. Sebagai contoh di sini saya terkoneksi pada WiFi Huawei, dan saya juga pernah terkoneksi pada ini kopi Korumah Sangrai sama Maraka Outdoor atau tes 5 5G S2 Pro. Jadi ini pernah terkonek dengan laptop saya. Oke, langsung saja kita CLS. Kita lanjut ke nomor 19, route. Jadi si route ini mengolah tabel rute jaringan, digunakan untuk menambahkan atau menghapus memodifikasi rute. Sebagai contoh saya akan tulis route bentar teman-teman, ya terus route print lalu kita tulis route add, kita tambahkan route add ya teman-teman. Nah ini route add aja coba. Route add 92 1.0 tulis mas 255, jadi 255 signal 234 92 titik 168 0.1. Kita coba enter. Nah pokoknya intinya dari si route ini fungsinya itu mengolah tabel rute jaringan, digunakan untuk menambahkan atau menghapus atau memodifikasi rute. Sebagai contoh yang ini, jadi ini ada banyak ya IP port 4-nya, rute tabelnya seperti ini, network destination, net masknya seperti ini, gateway.
Oke lah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir yaitu net CLS dulu. Jadi si net ini fungsinya mengolah berbagai layanan jaringan seperti pengguna grup dan layanan. Jadi berguna untuk administrasi jaringan berbasis Windows. Sebagai contoh kita tulis net, lalu net apa ya? Contoh net user. Jadi dia nampilin kayak akun user yang digunakan saya itu namanya Akmal, administrasi Akmal default dan berhasil ya. Sebagai contoh lagi ada lagi yang satu lagi yaitu net share. Nah jadi dia tuh nampilin ini ya C yang ada di, mungkin ya saya juga takut salah, jadi mungkin dia nampilin disk yang ada di laptop saya itu hanya ada C window. Oke, jadi untuk videonya cukup sekian dari saya. Jika banyak kesalahan tolong dimaklumi karena masih belajar juga, masih kayak kurang-kurangnya tolong dimaklumi. Jadi sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.